Dari Pelabuhan Tulehu menuju Pelabuhan Amahai Kota Masohi, kami harus menyeberangi lautan menggunakan kapal sejenis speedboat yang memakan waktu kurang lebih 2 jam. Dari atas speedboat, saya bisa menikmati indahnya perairan Maluku. Sesampainya di Pelabuhan Amahai, kendaraan yang akan mengantarkan kami menuju Desa Piliana sudah menunggu. Langsung kami packing barang bawaan ke dalam mobil dan berjalan menuju kantor Balai Taman Nasional Manusela terlebih dahulu sebelum melanjutkan perjalanan kembali menuju Desa Piliana. Mendekati Desa Piliana, beberapa jalan sudah terlihat rusak. Terkadang beberapa orang dari kami harus turun dari mobil karena jalanan yang berpasir dan berbatu yang membuat mobil kesulitan untuk berjalan. Sebelum melakukan pendakian ke Gunung Binaya, kami harus melakukan upacara adat yang dipimpin oleh Bapak Adat. Jadi Bapak Adat ini berbeda dengan Bapak Raja. Menurut saya, proses upacara adatnya itu nggak terlalu rumit, cukup singkat dibanding dengan pendakian ke gunung-gunung yang kami jalani sebelumnya yang memang ada upacara adatnya. Etapa perjalanan pertama kami adalah dari Desa Piliana menuju shelter Aimoto. Waktu tempuh yang dibutuhkan menuju shelter Aimoto kurang lebih 7 jam perjalanan. Itu sudah mencangkup istirahat di beberapa shelter, makan, kemudian ibadah. Medan yang kami lalui menuju shelter Yamhitala bervariasi. Saat itu kami cukup beruntung, karena sungai yang sedang kami seberangi debit airnya sedang surut, jadi kami nggak perlu basah-basahan untuk menyeberanginya. Sebelum sampai Yamhitala, banyak pepohonan yang tumbang, dan itu membuat kami harus merangkak untuk melewatinya. ...400 meter sebelum camp Aimoto terdapat pos Lukuamano. Sayangnya, pos tersebut tidak bisa untuk didirikan tenda. Sebelum sampai di Camp Isilali, ada beberapa shelter yang harus kami lewati. Mulai dari Alun Nasalai, Puncak Teleuna, lalu High Camp. Di High Camp ini kami melakukan isoma beberapa menit, lebih kurang 30 menit. Lalu ada Manukupa. Nah, di Manukupa ini kadang kita bisa nemuin sinyal telepon seluler juga. Dan yang lebih indahnya kita bisa melihat Laut Pulau Seram. Baru lanjut ke Camp Isilali. Oke, sekarang kita sudah sampai di shelter High Camp, ketinggiannya 1856. Nanti kita di sini mau istirahat dulu, makan siang, kemudian nanti jalan lagi. Ikuti kita terus ya, dadah. Setelah pos Manukupa sebelum Isilali, jika cuaca cerah, kita bisa melihat puncak bintang. Dan itu sangat amazing banget, bagus banget. Kopi panas.
Dari Puncak Bintang menuju Nasa PH, kami harus berjalan lebih kurang 700 meter. Jalanan terus menurun menuju Nasa PH. Nasa PH ini berada di lembahan. Nah, di sini teman-teman itu bisa mendapatkan sumber air berupa tanda hujan jika memang dalam kondisi darurat. Di salah satu puncakan sebelum puncak Waifuku, saya mendapatkan informasi bahwa di sana terdapat sinyal. Jadi pas lagi di satu puncakan sebelum puncak Waifuku, itu saya coba untuk mencari sinyal dan alhamdulillah ada sinyal di sana. Halo, kedengeran nggak? Halo. Pukul 16.45, kami semua tiba di Waifuku. Setelah dirasa aman, kami mendirikan tenda, dan yang lainnya langsung kami bergegas mengabadikan diri untuk berfoto dan yang lainnya gitu. Nah, Waifuku ini terdapat tanah yang cukup luas yang memang biasa dijadikan tempat camp oleh para pendaki. Besok paginya, jadi kami bisa langsung lanjut ke Puncak Siale. Perjalanan dari Puncak Waifuku menuju Puncak Siale lebih kurang memakan waktu 2-3 jam. Tergantung dari pemahaman jalur menuju Puncak Siale gitu. Nah, kami pun berjalan ke sana didampingi oleh petugas dari Taman Nasional. Secara titik koordinat, puncak tertingginya Binaya adalah Siale. Dari Puncak Waifuku menuju Puncak Siale terdapat Telaga Sadel. Di Telaga Sadel itu kita bisa mendapatkan sumber air. Nah, untuk floranya itu tidak jauh berbeda dengan menuju Puncak Waifuku. Masih didominasi oleh tumbuhan pakis khas Binaya. Ada beberapa titik jalur yang memang kita harus ekstra hati-hati. Karena kita harus melewati igir-igir yang berbatuan tajam, berjurang cukup dalam. Namun, ketika sampai di Puncak Siale, jika kita beruntung, kita bisa bertemu dengan rusa yang berdiam diri di sana. Tapi saat itu, ya kami belum beruntung gitu, belum bisa melihat rusa di sana. Buat teman-teman yang mau ke Binaya, diharapkan menjaga kebersihan Gunung Binaya dari sampah yang mungkin kita bawa sendiri. Tidak lupa juga mematuhi himbauan dari Taman Nasional Manusela. Dan jika kita berkesempatan untuk menuju Puncak Siale, jangan pernah disia-siakan. Karena Gunung Binaya tanpa Puncak Siale itu pasti ada yang kurang. Karena Puncak Siale adalah puncak tertinggi dari Pegunungan Binaya.